Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ma'asyiral hadirun hadirat, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, masih mempertemukan kita, masih mengumpulkan kita dan masih meringankan langkah kaki kita. Dan alhamdulillah dengan rutinitas kita setiap minggunya, alhamdulillah kembali kita dipertemukan di dalam majelis ini. Mudah-mudahan kita tidaklah keluar daripada majelis ini kecuali segala dosa kita diampunkan oleh Allah, hajat kita dikabulkan oleh Allah, segala urusan kita dimudahkan oleh Allah, cita-cita kita semuanya disampaikan oleh Allah, dan mudah-mudahan tidaklah kita menutup usia kita kecuali dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirun, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di sini kita dipertemukan di dalam majelis ini. Rutinitas setiap minggunya, di antara faedah dan manfaat daripada pertemuan kita di setiap minggunya di dalam majelis ini, pertama adalah salah satunya yaitu tajdidul iman, untuk menambah lagi keimanan kita kepada Allah, untuk menambah lagi kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menambahkan kecintaan kita juga kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana tidak ada satu makam dan kedudukan di muka bumi ini kecuali semuanya di bawah daripada makamnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikarenakan itu kita selalu dididik dan terus dididik dalam pertemuan setiap minggunya untuk selalu membaca siratun nabawiyah, sejarah daripada sejarah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk selalu menambah kecintaan kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan tadi, dibacakan syair bahwasanya in syi'ta'an, apabila kalian, Anda, kita semuanya, syi'ta, ingin mengetahui maqama Muhammadin, kedudukan daripada kedudukan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, farji ila ma qala anhu Allah. Kembali kita tinjau kembali kita kepada Al-Quran, tengok lagi, baca Quran. Apa di situ disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, wa innaka la'ala khuluqil azim. Sesungguhnya engkau, wahai kekasihku baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sungguh mempunyai akhlak budi pekerti yang sangat agung, di atas dari segala budi pekerti dan akhlak yang agung dan mulia. Makanya dikatakan tadi bahwasanya ada seorang penyair, beliau mengatakan, hama qalbi, galau hatiku, resah hatiku, gundah hatiku, indama, di saat dzukiran Nabi, disebutkan Nabi, namanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, hatiku menjadi galau, hatiku menjadi risau, hatiku menjadi kepikiran terus kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ingin terus selalu ingin bersama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, beliau mengatakan, idza alima usyaku da'i fakullahu, apabila para pakar cinta, para pakar ahli di dalam menyikapi masalah kerinduan, kata beliau, yang ahli dalam masalah itu, apabila mereka tahu akan penyakitku, kata Habib Ali Al-Habsyi, fakullahu, katakan pada mereka, fa innal liqa'a ahbabi qalbi dawa'uhu, sesungguhnya dengan bertemu daripada ahbabi qalbi, kekasih pujaan hati, itu adalah pengobat dan obat daripada seluruh penyakitku.
Jadi semua para wali, semua para ulama tidak pernah akan lepas daripada kecintaannya kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus dan terus berjalan di jalannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Fal qaulu ta'zizu an tuqaddiru qadrahu. Tadi dibacakan syairnya. Fal qaulu tu'jizu an tuqaddiru qadrahu. Al-kaun, manusia sedunia, seluruh makhluk di dunia ini ta'jizuan, lemah, tidak sanggup, tidak berdaya, tuqaddiru qadrahu, mengukur dan menjabarkan, menjelaskan kedudukan daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seluruh alam ini lemah, tidak sanggup. Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi beliau mengatakan, wa in kanati al-sunu la tafi bi usri mi'syari awsafu dzalikal mausuf. Aku mengarang maulid ini, aku mengarang maulid Suntud Durar ini, aku menulis maulid Al-Habsyi ini, tidak lain yang aku jabarkan di dalam kitab maulid ini bi usri mi'syari. Usri mi'syar, 1/10 yang dibagi 10 daripada sifatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 1/10 dibagi 10 lagi, sangat sedikit. Tapi keagungan yang telah dituliskan Al-Habib Ali di dalam kitab maulidnya sangat amat luar biasa. Kata beliau, Habibun yugharu badru min husni wajhihi. Habibun, seorang kekasih yang menjadikan bulan purnama cemburu kepada beliau. Karena satu fenomena alam yang sangat amat luar biasa di tengah padang pasir, yaitu di saat adanya bulan purnama. Begitu terjadi bulan purnama, orang-orang bangsa Arab ini biasa berkumpul di padang pasir melihat keagungan dan keindahan daripada bulan purnama tersebut. Akan tetapi di saat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam melewati mereka, tidak ada pandangan yang tertuju ke bulan purnama, akan tetapi semua pandangan tertuju kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya bulan purnama pun cemburu kepada beliau karena keagungan dan kegagahan beliau. Kalau kita berbicara masalah kegagahan dan kegantengan, Nabi Yusuf hanya separuh daripada kegantengannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking gantengnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka'annaka qad khuliqta kama tasya'u, seakan-akan engkau diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kehendakmu wahai baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, luar biasa. Karena apa? Karena beliau adalah juru selamat. Beliau selalu mengajak hambanya menuju keselamatan. Tidak ada keselamatan di dunia ini selain daripada jalannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau untuk amal kita sekarang ini jauh dibandingkan amal-amal orang dahulu. Jauh daripada ibadah-ibadahnya orang dahulu. Jauh dari pekerjaan-pekerjaan amal-amal soleh orang dahulu, jauh. Di antara mereka dulu ada yang khatam Quran setiap hari 4 kali. Habib Abdurrahman Segaf khatam Quran 4 kali. Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus baca kalimat la ilaha illallah setiap hari 30.000 kali. Membaca Allah 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 30.000 kali. Kawal kita sanggup baca la ilaha illallah sehari 30.000 kali. Insyaallah kada yang begawian. Ya lah. Suruh baca la ilaha illallah 30.000 kali setiap hari, insyaallah kada yang begawian. Kalau dahulu kada. Amalan mereka luar biasa. Tetap mereka mengandalkan kecintaan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Habib Ali Al-Habsyi, beliau mengatakan wal amali masyi, aku ini tidak punya amaliyah,
Aku ini tidak punya amalan yang bisa aku banggakan di hadapan Allah. Aku ini tidak mempunyai pahala yang bisa aku sodorkan di hadapan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada itu semuanya, kata beliau, kecuali hanya satu, kecintaanku kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kecintaan yang akan selalu mendorongku untuk melaksanakan dan terus mencontoh daripada perjalanan hidup baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena cinta beliau sudah sampai kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau berbicara masalah cinta tidak lepas daripada beberapa tokoh di dalam kehidupan dunia percintaan. Ya kan? Seperti Qais bin Amr al-Amiri, Al-Majnunatul Lailah, atau juga ada cerita Ad-Dum'ah wal Ibtisam, Al-Ajnihah al-Muqtasirah, dan lain sebagainya. Cerita-cerita mereka di zaman dahulu. Akan tetapi menarik daripada beberapa tokoh daripada percintaan ini, Al-Imam Ghazali mencantumkan sebuah cerita di akhir daripada bab mahabbah di dalam kitab Ihya Ulumuddin juz keempat. Al-Imam Ghazali bermimpi bertemu dengan Qais bin Amr al-Amiri, Al-Majnunatul Lailah, orang yang tergila-gila dengan Laila. Karena Qais bin Amr al-Amiri ini anak ketua Qabilah, orang kaya, bangsawan. Nisbatnya Bani Amr kepada ayah beliau. Jadi cerita-cerita yang disampaikan orang bahwasanya Qais orang miskin itu salah. Itu nggak pernah baca kitab. Nah, itu cerita mengarang sendiri. Kalau di dalam kitabnya, si Qais ini anak orang kaya, anak bangsawan, anak kepala Qabilah, dan nisbat Qabilah beliau itu ke ayahnya. Di dalam kehidupannya Qais bin Amr al-Amiri ini tidak lepas daripada kecintaan beliau kepada seorang perempuan yang bernama Laila daripada Bani Qutaibah. Bani Qutaibah ini adalah golongan daripada bangsa kulit hitam. Nah, bunga ibu-ibu yang ada di sini daripada Laila, biar Laila, oh iya. Tapi Qais anak orang sugih ini, nah, orang yang ganteng, anak bangsawan, naksir lawan Laila. Naksir luar biasa. Kemana aja dicari Laila nih, biar berjalan ke sana kemari, tetap setiap ditanya mau kemana, mencari Laila. Dan beliau apabila duduk sejenak untuk menghilangkan lelah, tidak lepas daripada 3.300 kali menyebut nama Laila. Istirahat sebentar, menyebut nama Laila 3.300 kali. Sampai beliau pernah berteduh di dalam goa. Di dalam goa beliau berteduh, tiba-tiba ada singa masuk ke dalam goa. Singa masuk dalam goa, no buka kemana? Ayo, namunnya kita kebuliangan, ya Allah, bisa siup di situ, baca doa, ya Allah, dalam situ. Kada kau buka, pak saya baca doa, ya kan? Sekalinya singa baca doa juga. Ditangkunnya singa, ikut baca doa apa? Aku baca doa sebelum makannya. Nah, yang saya ikung berdoa hendak selamat, ya Allah. Tapi singanya berdoa hendak makan. Jadi di saat singa masuk dan Qais berada di dalam gua tersebut, si singa mau menerkam, kata si Qais mengatakan, stop wahai singa. Berdiam singa tadi itu, stop, hendak menerkam, kada jadi. Ditanya, wahai singa, apakah engkau datang ke sini atas sepengetahuannya Laila? No. Laila tahukah kalau engkau datang ke sini mau menerkamku? Kalau Laila tidak tahu, kau jangan terkam aku dulu. Padah dulu dengan Laila, baru terkam aku. Ya. No, ayo, berataan Laila. Dan si Qais ini saking cintanya kepada Laila, jangankan melihat Laila langsung, melihat bayangan Laila lewat pingsan. Siup, saking rindunya,
Saking rindunya, saking cintanya kepada Laila. Melihat bayangan Laila, pingsan. Sampai teriak mengelilingi rumah Laila, keliling rumah Laila. Marartu ala diyari diyara Laila uqabbilu dal jidari wa dal jidara wa ma hubbu diyar sagabna qalbi walakin hubbu man sakana diyara. Aku berkeliling rumah Laila, aku kelilingi, ujar Qais. Uqabbilu dal jidara wa dal jidara, aku cium setiap jengkal daripada tembok tersebut. Diciumi tembok rumahnya. Wa ma hubbu diyar sagabna qalbi. Bukan aku cinta sama tembok yang membuat aku berbuat seperti itu, kata Qais. Walakin hubbu man sakana diyara, akan tetapi karena cinta kepada seseorang yang tinggal di balik tembok tersebut. Wah, luar biasa. Di saat dikabarkan, wahai Qais, ayah engkau meninggal, biar yang penting jangan Laila yang meninggal. Ayo. Dikabarkan lagi, wahai Laila, ibumu meninggal, wahai Qais. Wahai Qais, ibumu sudah meninggal. Apa kata beliau? Tidak apa-apa, ibuku meninggal, asal jangan Laila yang meninggal. Oh, kayak apa, pian? Lalu kata Imam Ghazali bertanya, wahai Qais, di waktu hidup engkau ini selalu lupa dengan Allah. Tidak berbakti dengan orang tua. Orang tuamu meninggal, kau biarkan. Kau tidak pernah datang, kau tidak pernah pulang. Akan tetapi kenikmatan apa yang menjadikan engkau sekarang berada di dalam kuburmu ini, sedang duduk di atas singgasana yang terbuat dari emas, dipenuhi dengan kenikmatan yang berada di depan beliau. Di dalam kubur si Qais tadi itu duduk di kursi emas, di depan beliau ada makanan-makanan dari surga. Di dalam kubur, padahal kada beribadah, padahal orang tuanya tidak diurusinya. Meninggal ya sudah meninggal, asal jangan Laila yang meninggal. Nah, kata Imam Ghazali, gerangan apa yang bisa menjadikan engkau seperti ini? Kata Qais menjawab, wahai Imam, ketahuilah bahwasanya aku itu sengaja diciptakan oleh Allah di muka bumi seperti itu sebagai hujjah nanti di hari kiamat, sebagai dalil nanti di hari kiamat bahwasanya adakah orang yang hidup di muka bumi ini yang cinta kepada Allah dan Rasulnya seperti cintaku kepada Laila. Dijadikan barometer dan timbangan nanti, cintanya sama enggak? Kalau sama aja masih kurang, kata beliau. Kalau bisa lebih, nah itu ukurannya. Dijadikan, ditampilkan contoh yang namanya orang cinta kepada seseorang pasti tidak akan luput daripada ucapan dan pekerjaan yang dikerjakan oleh orang yang dicintai tersebut. Apa yang dianjurkan oleh Nabi, kerjakan. Apa yang dianjurkan oleh baginda Rasul, laksanakan. Dan apa yang dilarang oleh baginda Rasul, jangan kita kerjakan. Nah, ini yang dinamakan cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mandalkan amalan kita susah, sedikit amal kita. Yang kita andalkan amal yang sedikit dengan kecintaan yang besar kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah dengan ini semua kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala hidup di dunia dan kelak nanti di hari akhirat. Dan mudah-mudahan kita yang dikumpulkan di sini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada hamba-hamba Allah yang soleh, hamba-hamba Allah yang gemar beribadah, hamba-hamba Allah yang cinta kepada Allah dan Rasulnya, hamba-hamba Allah yang kelak nanti akan mendapatkan syafaat daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hamba-hamba Allah yang akan selalu berjalan di jalannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hamba-hamba Allah yang akan mendapatkan keridhaan daripada Allah dan Rasulnya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan daripada hamba Allah yang selalu mendapatkan kenikmatan hidup di dunia dan kenikmatan kelak nanti di akhirat. Dan mudah-mudahan keluarga kita, orang tua kita, saudara kita, guru-guru kita yang telah wafat mendahului kita, mudah-mudahan kubur mereka dijadikan raudhah min riyadil jannah,
kubur mereka diterangi oleh Allah, diberikan kenikmatan ke dalam kubur mereka, dijadikan kubur mereka sarana yang indah untuk tidur panjang mereka. Mudah-mudahan mereka di kubur mereka selalu mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, dijadikan daripada kubur mereka itu kubur-kubur yang luas dan taman daripada taman surga. Dan mudah-mudahan kita juga yang kelak nanti akan menyusul mereka dijadikan hamba-hamba Allah yang wafat dalam keadaan husnul khatimah, cinta dalam wafat dalam kecintaan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Allahumma hdina bi hudaka waj'alna mimman yusari'u fi ridha wa la tuwallina waliyan siwaka wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asaq. Hasbunallah ni'mal wakil wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma ighfir lana warhamna warḍu anna wa taqabbal minna wa adkhilna jannata wa najjina minan nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.